paling utama dari Pak Prabowo itu program MBG ini tidak semata-mata urusan perut, tidak semata-mata urusan gizi anak-anak, gitu. Tetapi lebih daripada itu kepentingan Pak Prabowo adalah tidak ada yang namanya telur busuk, tidak ada yang namanya ayam busuk, tidak ada yang namanya sayur. Kalau sayur rusak, di yayasan namanya Yayasan Abdi Mulia Sejahtera. Betul. Nah, mulia ya Pak. Mulia Sejahtera. Yes. Ya. Dengan posisi ketua bidang hubungan kemitraan. Ini posisi enak-enak punya. Enak-enak punya ya. Ya siap. Kali ini kami mau ngobrol sebentar soal MBG Yosef Asafa atau biasa disapa Bung Yosi. Dan kali ini dia berkesempatan hadir perdana dan pertama kali di Rumajan. Jadi kemarin sebenarnya Om Skak diundang di seminarnya Rumajan. Domisili di mana sekarang Bapak ini? Saya masih stay di Kupang. Di Kupang, oh. Ya. Tapi pergi pulang alor ya? Iya, kita di Kupang, di Alor, pergi datang. Sejak kapan Anda berkecimpung di dunia MBG? Ya. Karena yang saya tahu Skak ini kan aktivis pergerakan ini. Ya, ngatur politik juga beliau nih. Cuman kali ini mau berkecimpung di MBG. Apa yang Anda lihat di MBG ini sebenarnya? Sebenarnya di urusan MBG juga bagian dari aktualisasi ide politik sebenarnya. Jadi jangan melihat program MBG itu semata-mata urusan bisnis dalam tanda kutip, tetapi itu sebenarnya bagian dari kita kemudian mendukung Pak Presiden dalam mensukseskan program ini MBG karena memang kita kemarin kan juga di masa Pilpres kemarin menjadi bagian dari unsur yang terlibat dalam proses kampanye program MBG, termasuk salah satu yang kami banyak bicara ke masyarakat, dan kali ini bagi kami ini bagian dari kami mengawal. Jangan-jangan ide ini dari Bapak mereka sebenarnya. Kelompoknya Bapak nih maksudnya. Ini bagian dari buah pikir Pak Prabowo. Itu sih kita omong soal MBG kan kita tahu nih. Sejak awal sampai dengan hari ini kita temukan beberapa kendala atau masalah, baik itu di tingkat kebijakannya maupun di lapangan ya kalau tidak salah. Nah, di Yayasan Abdi Mulia sendiri ini saya sebelum masuk ke situ, kita ke Yayasan Abdi Mulia sendiri dia bertempat berdomisili di sini atau di Alor? Yayasan Abdi Mulia itu kita pusat ininya di Alor sebenarnya. Pusatnya di Alor. Karena lebih banyak teman-teman itu ada di Alor. Yang ada di Kupang cuma saya dan ketua pembinanya. Ya. Siap. Nah, ini yayasan ini mengelola berapa dapur nih? Kayak sini. Yayasan Abdi Mulia sendiri kan sebenarnya kita bentuk sesuai dalam rangka pelayanan sosial. Pelayanan sosial, siap. Belakangan ketika program ini jalan, kita mengajukan diri menjadi mitra dari Badan Gizi Nasional untuk turut membantu Badan Gizi Nasional dalam implementasi program ini di Kabupaten Alor dan juga di Kabupaten Kupang. Gitu. Sejauh ini memang per hari ini kita sudah running di 6 dapur ya, 6 SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Siap. Dapur itu sebutannya adalah SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Per hari ini itu kita sudah running di 6 SPPG, 5 SPPG ada di Kabupaten Alor, 1 SPPG ada di Kabupaten Kupang. Ya. Dan sementara persiapan itu siap running di bulan depan, November, 2 SPPG lagi di Kabupaten Alor. Jadi mungkin di 2025 ini kita bisa running total 8 SPPG. 8 dapur lah istilahnya. 8 dapur. Siap. Nah, Skak, untuk 8 dapur ini artinya bahwa yayasan ini kalau satu dapur dia bertanggung jawab terhadap satu sekolah begitu atau? Saya minta penjelasan dulu, Om Skak, coba bisa dijelaskan. Secara teknis sebenarnya ada di Juknis itu ya, bahwa satu SPPG itu kapasitas maksimum pelayanan penerima manfaatnya itu ada di 3.500 sampai dengan 4.000. Satu SPPG. Tetapi memang demi efektivitas kita per hari ini itu ada yang masih ada di 2.500,
sampai dengan yang paling besar itu ada di 3.500. Itu sudah paling tinggi itu. Ya, udah paling tinggi. Naik dan turun itu sebenarnya tergantung evaluasi dari BGN sendiri. Soal kelayakan SPPG itu melayani lebih dari angka itu atau tidak. Gitu. Itu kan orang kemudian melakukan evaluasi dari banyak variabel. Apakah SPPG ini sanggup melayani sekian banyak ya, karena semakin banyak penerima manfaat, tentu beban pelayanannya kan besar. Gitu. Tapi per hari ini kan kita lihat arahan Badan Gizi Nasional itu kan mulai mengurangi beban pelayanan. Betul. Sebenarnya itu bagian dari melakukan efektivitas pelayanan biar kemudian beban SPPG itu tidak terlalu besar, betul. Ya, sehingga lebih efektif pelayanannya begitu. Nah, berkaitan dengan ini mungkin teman-teman juga perlu mengerti ya sistematika bagaimana diatur di Juknis. Kalau yang mungkin kemarin kan saya juga dapat telepon nih, Om Yosi. Ada beberapa teman-teman di Sabu tanya, tapi saya bilang saya tidak terlalu berkecimpung di MBG. Ada teman yang bisa menjelaskan. Makanya saya ingat, sudah sekarang bisa menjelaskan. Kira-kira awal kalau orang mau bangun ini dia harus di mekanismenya seperti apa nih Om Ska? Oh ya, kita coba menjelaskan saja pengalamannya Om Yosi. Itu kan kalau merujuk pada Juknis yang lama, itu kan kita bisa mengajukan, yang pertama mengajukan yayasan. Syarat kelembagaannya itu yayasan. Versi yang kita lakukan ya yayasan ya. Kita mengajukan yayasan sebagai mitra dari BGN. Setelah diverifikasi, yayasan itu diterima sebagai mitra BGN, dan itu terbuka sebenarnya. Semua siapapun bisa mengajukan itu kepada BGN untuk diverifikasi dan kemudian ditetapkan sebagai mitra BGN dalam pelaksanaan program ini. Nah, selanjutnya setelah yayasan itu terverifikasi sebagai mitra dan ditetapkan sebagai mitra, selanjutnya yayasan bisa kemudian melakukan pengusulan koordinat titik untuk pelayanan pembangunan SPPG. Jadi itu pengajuan titik lokasi disertai dengan target penerima manfaat. Berapa penerima manfaat dengan titik koordinat yang kemudian diajukan dalam bentuk proposal permintaan. Titik koordinat lokasi dapur dengan jarak tempuhnya ada batasannya gitu. Harus sekian menit, tidak boleh lebih dari sekian. Gitu. Jarak tempuh. Selanjutnya kalau kemudian itu disetujui, ya silakan kemudian mulai membangun. Kalau misalkan titik koordinat itu disetujui, diterima, kita dikasih waktu untuk membangun fasilitasnya, ya kan, membangun bangunannya, mengisi peralatannya, menyediakan fasilitas pendukung, sumber dayanya disiapkan. Setelah itu kemudian setiap kali kita mengajukan itu ada laporan progresnya, gitu kan? Berkala ya dia. Berkala, ada evaluasi progresnya. Oh, kita udah di angka sekian persen, itu dianggap. Kalau dianggap sudah 100%, maka itu ada proses lanjutan. Proses lanjutan itu yaitu verifikasi verifikasi kesiapan. Itu yang dilakukan oleh BGN. Jadi BGN melakukan verifikasi terhadap progres 100% yang sudah kita ajukan di portal. Jadi uniknya BGN, proses itu tidak pernah yang namanya proses tatap muka langsung. Pakai portal? Ya, semua itu basisnya portal. Jadi kita mengajukan, kemudian mengajukan itu video real time-nya, ya kan? Lokasi ini kita mengajukan. Nanti di verifikasi akhir untuk penetapan itu yang kemudian dilakukan secara langsung oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh BGN. Ya, mereka ke lapangan tuh. Ya, ke lapangan melakukan verifikasi terhadap semua persyaratan yang sudah kita upload ke portal. Jika kemudian dianggap lengkap, maka dikeluarkanlah semacam keputusan bahwa ini sudah layak verifikasi dan layak. Lalu kemudian ada penempatan kepala satuan. Penempatan kepala satuan itu bagian dari tanda bahwa dapur itu sudah bisa mulai beroperasi. Ya. Nah, kepala satuan ini dia punya tugas. Kepala satuan itu yang ditempatkan di semua dapur itu orang BGN maksudnya. Iya, itu yang kemarin ada perekrutan yang namanya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI itu. Benar. Jadi mereka itu dididik khusus untuk dalam segala hal untuk kemudian bisa memimpin setiap SPPG gitu. Jadi SPPG yang dinyatakan siap kemudian akan dikeluarkan SK penetapan untuk penempatan teman-teman SPPG. Mereka yang kemudian akan memimpin SPPG. Nah, di setiap dapur tuh dia punya ahli gizi kan yang saya dengar. Oh iya, jadi di
Di setiap dapur itu kan sumber dayanya Sumber, ya. itu ada, yang pertama ada 47 relawan. 47 relawan itu isinya bagian produksi, ya, bagian distribusi, ya kan. Lalu ada bagian security, pengamanan, ya kan. Sebentar, 47 orang ini memang standar juknisnya? Standar juknisnya ya 47. Siap. Lalu dibantu oleh 2 orang staf SPPG, KSPPG, kepala SPPG-nya. Itu 2 orang staf itu, satu adalah ahli gizi, satu itu akuntan. Akuntan untuk kepentingan keuangan, administrasi keuangan. Siap. Lalu kemudian kita yayasan itu hanya menempatkan 1 orang PIC, perwakilan yayasan yang ada di situ untuk membantu teman-teman SPPG. Oh, dia memantau lah sifatnya. Ya, dalam menjalankan operasi SPPG. Siap. Dalam perjalanan MBG ini kan kita lihat fluktuasinya naik turun ini. Ada keracunan, ada kasus keracunan, ada yang menghakimi, ada yang membela. Tapi menurut banyak orang juga keran ekonominya ini terbuka, Om Yosi. Pasokan distribusi makanan yang masuknya. Kalau saya ambil contoh di SPPG-nya teman-teman, itu kira-kira bagaimana melihat perputaran ini uangnya, lalu keuntungan tidak bagi petani produksi segala macam. Yang pertama begini ya, kita sementara ini akan dilakukan semacam survei yang dilakukan oleh teman-teman BPS terhadap sumbangsi, ya kan, sumbangsi program MBG ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu sementara dilakukan dan kita tunggu nanti. Kalau kita mau bicara angkanya, nanti kita tunggu hasil survei dari BPS begitu ya. Tapi secara langsung yang kita amati dalam proses operasionalisasi beberapa SPPG ini, kontribusinya sangat lumayan besar, terutama terhadap arus uang yang kemudian berputar di bawah setiap dapur. Satu SPPG itu kalau misalkan dia kelola di penerima manfaatnya di atas 3.500, dia di sekitar 3.000 sampai 3.500, itu alokasi anggaran yang masuk ke situ setiap bulan itu mendekati 1 miliar di satu dapur, satu SPPG. Itu untuk kepentingan operasional, ada untuk kepentingan belanja makanan, itu segitu nilainya gitu. Nah, kalau misalkan kemudian impactnya tentu pasti ada. Karena apa? Kalau di yayasan kami mendorong agar kemudian setiap SPPG yang ada itu harus memastikan seluruh kebutuhan itu sumbernya dari lingkungan sekitar, dari desa sekitar, untuk kemudian bisa memasok kebutuhan pangan di setiap dapur. Tujuannya agar apa? Agar ekonomi itu berputar di situ. Nah, tetapi memang per hari ini kendala kita paling besar adalah kesiapan di hulu. Nah, ini sebelum kita ke hulu nih Om Ska, saya tertarik dengan misalnya di SPPG atau dapur tadi, lalu bahan bakunya kan diambil dari situ tuh. Nah, ini soal kecukupan Om Ska misalnya. Ini kan nanti kita ke hulu nih, tetapi saya lihatnya misalnya kalau satu dapur di desa A, berarti harus memastikan pasokan makanan semua dari petani-petani sekitar situ kan. Nah, apakah itu dengan permintaan 3.000 atau penyiapan 3.500 tadi itu dia memenuhi atau tidak tuh? Kalau memenuhi dan tidak, sebetulnya memang tidak sanggup ya. Kapasitas produksi di desa-desa yang kita anggap sebagai desa-desa penyangga SPPG itu sebenarnya tidak mencukupi. Karena apa? Kita ngomongnya tidak usah yang banyak-banyak, beras saja. Dicek aja beras yang dipakai kan bukan beras petani itu, karena memang kita tidak ada beras itu. Beras yang dipakai kan kalau bukan, kita tidak perlu ngomong ini ya merek ya. Tapi beras grade kan premium syaratnya. Dia harus premium. Harus beras premium. Gitu. Beras premium itu kan kita tidak tahu berapa persen, tapi sejauh yang kita amati itu beras-beras dari luar semua kan ya. Bukan kita tidak mau beli punya hasil produksi petani kita, tapi memang tidak ada. Standarisasinya juga tidak sampai kan itu kalau di kita. Betul. Soal standarisasi itu sebenarnya tergantung produksi. Tergantung processingnya beras ini. Tapi kan kondisi stoknya memang untuk makan aja, petani makannya tidak cukup. Betul. Apalagi dia mau saving untuk jual dalam kapasitas yang besar. Dengan SPPG itu produksi penggunaan kebutuhan berasnya itu satu hari 200 kilo paling banyak. Satu hari? Satu hari. Satu SPPG? Satu SPPG.
gitu. Itu kalau satu 200 sampai 230 sampai 250 kilo. dengan 3.000 lebih tadi. 3.000 lebih tadi. Wah. Gitu. Iya, masih operasinya tidak bisa ambil dari Iya. sini ya. Nah ini Kalau ini, 10 hari ya dikali 2 ton kan? 2 ton Iya, lebih. iya, iya. Satu SPPG. gila. Nah beras saja kita ambil dari luar nih, ya, paling lauk lah ya untuk juga Ya. tidak memenuhi. Nah cara untuk menutupi kekurangan ini bagaimana? Kalau petani itu pasoknya kurang nih ke SPPG-nya. Yang pertama begini ya. Yang agak akan kesulitan itu teman-teman yang kemudian mengoperasikan SPPG di dalam kota. Karena iya. yang pasti itu bersandar pada pasar umum yang ada. Kita tidak tahu barang yang ada di pasar umum ini sumbernya datang dari mana. Ya kan? Yang pasti mereka belanjanya ke pasar umum. Tapi kalau misalkan SPPG, ada satu SPPG yang kami bangun itu di desa, di kecamatan yang Itu yang di Alor. ya, Oh, di ya, Alor itu kan di basis pertanian juga sebenarnya. Itu Langsung ada di kecamatan Alor Timur Laut. Itu daerah pertanian sebetulnya. siap. Itu pun kesulitan dalam kemudian memasok kebutuhan yang dibutuhkan oleh SPPG itu. SPPG. Gitu. Taruhlah misalkan pisang aja kita butuh misalkan satu hari itu ada di 200 kilo. Selalu kurang. Padahal daerah itu kalau kita lihat itu Pisang semua banyak tuh. pisang. Begitu. Nah iya, tapi kan kalau misalnya ambil pisang tapi kuotanya tidak cukup nih. Iya. Itu bisa ganti buah yang lain tidak misalnya? Mix Mix dia ya? Oh, istilahnya Yang penting mix. kebutuhan seratnya terpenuhi. Oh oke. Gitu. Standar masuk ya ini. Ya. Siap. Nah dari problematika yang kita amati ya Om Skak, ini kan kita bicara MBG berarti kita bicara ekosistem hulu hilir nih. Nah kira-kira problem pokoknya sebenarnya sampai terjadi masalah baik itu. Kalau saya tidak ngomong keracunan karena kita tidak bahas soal itu di sini. Kita bahasnya soal bagaimana pembangunan program ini harus berjalan karena menurut saya pribadi ini program benar-benar top bos. Hanya pengelolaannya. Nah masalahnya ini di mana? Selama Om punya pengalaman. Yang pertama di rantai supply. Oke. Rantai supply itu menjadi problem paling utama ya. Kita mau menyajikan barang yang bagus, tentu sumbernya juga harus bagus, ya kan? Nah, yang pertama, kita bicara ayam saja misalkan. Kita mau kasih ayam yang terbaik untuk anak-anak kita untuk dikonsumsi. Kita tentu ingin agar kemudian ayam itu kita tahu peliharanya di mana, ya kan? Dibersihkan dengan cara apa, ya kan? Ya kan? Kita bisa lihat sendiri. Nah, lalu kemudian kita olah untuk anak-anak kita. Nah, kondisi itu tidak ada di sini. Di NTT. Jadi ayam yang diambil Rata-rata punyanya konsorsium besar, ini pemain besar semua ini. Dan itu faktanya begitu. Ayam yang dikelola di NTT ini tidak cukup. Tidak cukup, yang pasti tidak cukup. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Tapi juga peluang kan buat Harusnya ini peluang, kemudian harus dieksekusi oleh teman-teman yang punya jiwa kuasa, itu ya. punya kuasa kan. Gitu. Kalau kuasa. kita berharap kemudian masyarakat sendiri, iya kan punya kuasa, yang punya palu untuk ketok kan gitu. Nah kalau kita berharap petani sendiri kemudian berinisiatif sendiri untuk melakukan itu dalam skala yang besar kan, saya pikir berat investasinya besar sekali. Sehingga kita butuh ya pemerintah daerah, entah itu bupati, entah itu gubernur, harus punya langkah yang konkret dalam mengawal program ini. Iya. Gitu. Tidak usah sibuk dengan urusan remeh-temeh yang saya pikir tidak produktif. Betul, ya kan? betul. Ini dapur, kita tidak usah bicara pasar terlalu banyak di luar sana. Pasar ada besar. Ini pengalaman Om. Iya. Selama ini kan kita pikir pasarnya ada di luar, sekarang pasarnya ada di sini. Di depan mata kan. Pasarnya ada di depan kita. Bagaimana cara kita untuk memastikan pasar ini menyerap barang kita? Betul. Gitu. Jangan sampai pasar ada di depan mata, tapi barang yang terserap justru barang dari luar. Kita nonton. Iya. Gitu. Petani tentu punya inisiatif. Ini kan hukum alam, ya kan? Kalau ada peluang mereka mau berproduksi. Tapi dengan kapasitas yang terbatas, seberapa kuat mereka berproduksi? Gitu. Dan itu kan tiap hari harus jalan. Iya. Apa yang konkret yang harus dilakukan pemerintah untuk menunjang pasokan permintaan yang pasar yang besar? Kalau kita sebenarnya harus fokus ya. Apa yang harus dilakukan teman-teman di pemerintah daerah itu harus fokus, konkret dan terukur. Oke. Ya, terhadap bagaimana pembenahan sektor hulunya. Begitu. Nah ini di hulu ini gimana saran-saran Om? Ya di penyediaan rantai pasoknya. Oke. Gitu. Satu, kalau usulan yang paling konkret, yang paling sederhana yang selama ini kita pikirkan adalah satu SPPG harus kemudian didorong yang namanya desa penyangga. Desa penyangga.
Jadi satu SPPG harus didukung oleh paling kurang 5 sampai 6 desa penyangga. Di sekitar Di sekitar desa, wilayah di itu. sekitar wilayah itu. Oke. Entah mau di sekitar situ atau mau ditunjuk desa-desa di luar. Kalau misalkan di kota kan tidak mungkin kita, Betul, ya tidak kan, lahan bisa. pertanian terbatas, ya kan. Kalau di kota bisa ditunjuk desa-desa penyangga dan desa-desa di sekitar, di luar. Kalau desa, tapi kan nanti MBG ini kan merata semua di semua kecamatan, ya Nah, kan. kalau sudah merata repot juga tuh. Iya, bisa, tetap bisa. Kalau misalkan dia 3.000 satu SPPG, itu kan dia cover beberapa desa, ya kan? Oh, oke. Nah, beberapa desa itu didorong menjadi desa penyangga. Desa penyangga ini tugasnya apa? Tugasnya memfokuskan produksi kebutuhan pangan untuk disuplai ke dapur. Ke dapurnya. Desa A misalkan kita dorong produksi tanaman holti dalam kapasitas yang besar dengan sesuai dengan kebutuhan dapur, kan ada kebutuhan dapurnya, tinggal dikonsultasikan, ya kan. Desa B kita dorong produksi buah, misalkan buah jenis ini, buah jenis ini. Desa C kita dorong produksi Sayur-sayuran. sayur-sayuran. Ya, desa C kita dorong produksi peternakan, ayam daging, ayam petelur, ya kan. Desa C kita produksi ikan air tawar atau ikan bandeng atau ikan budidaya lah gitu. Betul. Semua dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, rantai pasok yang ada di sini. Ditambah peternakan, jangan Iya, lupa tadi ada peternakan desa. ya. Dan jangan semua ini sebenarnya satu sistem ekosistem nilai yang kalau misalkan dibangun secara baik rantainya bisa saling topang. Ini luar biasa loh, Iya. dia punya. Misalkan kalau ini desa-desa penyangga ini dibangun dan kemudian diatur secara baik, satu, pertanian ini bisa dihidupkan juga dari limbah dapur sebagai pupuk, limbah peternakan sebagai pupuk untuk ini kan. Oh, Begitu kan? untuk Iya, pupuk organik petani, kan. Ya. Lalu kemudian limbah dari dapur pun itu bisa jadi pupuk, bisa jadi bahan baku pakan. Nah, ini dan tugasnya macam-macam. pemerintah nih sebenarnya. Ini kalau rantai ini dikondisikan, dikonsolidasi secara baik, Oh, kok top nih. toh barang ini, dan Pak Prabowo punya berpikirnya begitu. Kan tidak ditangkap sama Di bawahnya ini pemerintah daerah. belum jalan bagus. Iya. Betul. Kecanggihan berpikir Pak Prabowo itu tidak diterjemahkan secara baik oleh teman-teman di bawah. Anjay, kecanggihan. Iya, bagi saya ini canggih loh. lah. Gitu. Bukan Selama canggih ini kan duit berputar di atas, Bung. Duit kan Ini berputar di atas. program gila. Iya. Bukan gila dalam pengertian buruk ya, tapi ini program luar biasa. Iya. Saya kasih bukan saya bilang sosialis barang. Iya. Agak Ya soal ideologi Iya, ya, bukan lah ya. Tapi ini kan ekosistem mata rantai yang Iya. luar biasa kan. Tentang KJN ini misalnya. Dia kan sekarang fokusnya di Iya. pertanian. Nah, saya lihat juga dia bilang begini, bro. Apapun lu bangun, lu nggak boleh matiin petani di sekitar lu. Iya. Iya. Cara berpikir dia tuh, saya senangnya begitu. Saya bilang, kenapa kak? Iya, saya lepas mangka misalnya, kalau mereka mau jadi pemasok, mereka ambil dengan standar yang mereka bisa ambil, Iya. untuk mereka jual lagi, Iya. supaya mereka bisa dapat Iya. untung kan. Nah itu saya anggap cara berpikir yang Di bagus. SPPG kita ngaturnya begitu. Harus begitu. Oh iya. Jadi selain kemudian di basis produksi, petani itu didorong memproduksi, kita juga kemudian membangun satu ekosistem baru yang menjadi perantara antara SPPG dengan petani. Dan ini kita konsolidasi teman-teman pemuda. Oke. Itu kita dorong bikin badan usaha sendiri. Oh, dia kayak kelompok-kelompok lagi nih. Ya, ada sekitar beberapa lah kita ya, yang kita UMKM ya, kita dorong sebagai perantara antara petani dengan dapur. Jadi mereka ini yang kemudian membeli hasil pertanian, lalu kemudian mengumpulkan sesuai kebutuhan SPPG, lalu masuk Mereka dropnya ke SPPG. Kayak supplier lah gitu. Ya, tapi akhirnya mereka juga punya Ya duitnya ada juga kan. Jadi duit ini panjang, maksudnya menyerap menyebar kemana-mana kan begitu. Siap. Dan ada di situ semua. Nah, terkait dengan itu Om Skak. Sekarang kita bicara tadi sudah dengan hulu, lalu mata rantai ekosistem ekonominya. Komplain ada berkaitan dengan monopoli. Monopoli misalnya. Monopoli ada apa itu? Di bawah. Misalnya saya pengusaha besar nih. Tadi kan Om pecahnya kelompok pemuda. Tapi misalnya saya pemodal besar nih. Saya juga bukan punya lahan kayak kajian yang saya cerita tadi. Terus saya punya uang, saya idon nih di petani misalnya. Lalu saya yang kumpul, saya pribadi. Lalu saya bawa ke Om. Kan bukan kelompok tuh. Bedakan saya individu kan. Kira-kira itu menurut Om Skak, pola yang sekarang terbangun itu seperti itu tidak di bawahnya? Sejauh ini kita belum lihat Belum itu dapat, ada ya. Sejauh ini kita masih melihat petani itu berdaya upaya sendiri. Oh, pengalaman dapurnya. Petani itu berdaya upaya sendiri. Kalaupun kemudian ada, sejauh ini kita belum lihat di khusus kita kita belum lihat. Tapi kalau di urusan monopoli,
Itu sebenarnya soal praktek monopoli itu ada karena memang tergantung kesiapan. Kesiapan ya, benar-benar. Misalkan begini, kita bicara ayam, ya kan? Ya karena kita tidak memproduksi ayam, kita ambil yang ada, iya kan? Iya. Kita tahu lah pemain ayam bekun siapa. Ayam, gitu telur kan. ayam Konsorsium besar yang punyanya Thailand atau Vietnam tuh yang lagi di Indonesia ngeri-ngeri kan. Itu masuk sampai tapi mau bilang apa kondisinya? Karena kita tidak siap. Kita mau sekarang itu bagaimana kemudian pemerintah daerah mendorong agar kemudian peternak-peternak lokal itu diberdayakan, dinaikkan kapasitasnya produksi. Nah ini peternak yang cuma produksi 100 ekor bagaimana? Ya juga ya. Ditambah lagi dengan beban produksi yang begitu besar, mereka akan susah untuk bersaing dengan harga, iya kan? Itu lagi. Jadi sekarang harus ada intervensi besar-besaran di. Tapi ide brilian tadi ekosistem yang mereka bangun itu soal pengelompokan pemuda. Jadi kayak mata rantai kan. Iya, yang kita lakukan itu memutus mata rantai hijau bos sebenarnya menurut saya. Ya. Tidak ada satu orang yang kemudian memonopoli sekian banyak. Kalau tidak boleh kan. Ini kan semangat yang saya pikir Prabowo setuju dengan. Justru Pak Prabowo punya inginnya begitu. Makanya kemudian per hari ini itu kan Pak Prabowo mendorong Koperasi Merah Putih itu. Itu tujuannya untuk kemudian menjadi trigger dalam ekosistem bisnis yang ada ini. Hanya kan sekarang operasionalisasi di bawah. Apakah kemudian secara sumber daya teman-teman yang mengelola Koperasi Merah Putih ini mampu tidak menerjemahkan ini? Itu juga soal. Gitu. Karena apa? Karena ini kan full bisnis dia. Ya betul gitu. Profit kan. Ya. Nah, kalau next Koperasi Merah Putih mungkin saya cari orang yang berkecimpung itu saya coba wawancara biar nanti kita ada tambahan materi lah. Siap. Saya kembali lagi ke dapur dulu. Saya tadi tuh pusing 3.000 orang mengelola 3.000 permintaan dengan sumber daya 24 misalnya 47. Itu cara aturnya bagaimana sekarang? Mudah, saya sebenarnya produksi ini tidak susah, karena kan itu ada shift-shiftan. Jadi kan? Ganti. Setiap bagian itu kan ada pembagian kerja kan. Nah, contohnya nih misalnya. Ya ada yang tugasnya persiapan, ya kan itu. Tugasnya ya itu cuma bersihkan sayur yang masuk. Itu kelompok sendiri? Itu kelompok sendiri. Biasa 5-7 orang. Ya kan, mereka bersihkan sayur, mereka iris sesuai kebutuhan, ya kan. Mereka cincang daging, lalu marinasi, disiapkan tinggal untuk masak. Berikutnya tim masak masuk tuh tinggal masak aja yang sudah disiapkan. Yang masak tim sendiri lagi? Tim sendiri lagi. Nah setelah masak ada tim pemursian, itu sendiri lagi. Tim pemursian sendiri lagi. Nah itu ya biasanya di 10 orang lah sekitar itu. Lalu di tim distribusi ya tergantung kebutuhan, tergantung apa namanya beban distribusi. Beban distribusi. Siap. Lalu ada tim cuci, tim sapu bersih itu. Itu yang tim terakhir ya, tim bersih-bersih. Tim bersih-bersih gitu. Total dari semua itu 47 itu. 47 plus 2 security. Tambah ahli gizi tadi. Ahli gizi, akunting sama PIC sama kepala satuan. Di situ itu ada 52-53 sumber daya yang beroperasi setiap hari sama satu orang asisten lapangan yang membantu kepala SPPG dalam mengkonsolidasikan mitra penerima manfaat. Itu di izin ya Om Stak, itu digaji bulanan atau dikasih upah? Mereka sesuai juknisnya itu diupah per hari. Diupah per hari ya? Diupah per hari, tapi biasanya pembayaran itu per 10 hari. Per 10 hari baru 10 hari ya. Selama pengelolaan ini ada komplain apa? Sebenarnya kalau dia sudah mulai normal, kalau jalan normal dengan 6 hari per minggu, total yang diterima teman-teman SPPG itu sesuai UMP. Wih, besar bos. 2 juta lebih memang. Kerja juga kan tidak paruh. 2.200 atau 2.300 tuh. Gitu. Saya ini berpikir dengan cuan ya di rumah betul. Ini kalau 3.000 permintaan, kita pikir ini masaknya bagaimana? Ternyata sesimpel ini. Iya kan ada pembagian tugas, jam kerja, tidak susah. Produksi itu tidak susah. Paling penting dalam rantai produksi di setiap dapur itu, itu adalah keterpenuhan kebutuhan bahan baku. Nah, jadi kalau misalkan bahan baku itu ready, itu kerjanya tidak jalannya akan rumit. Tapi kalau misalkan biasa SPPG baru kita baru bangun, itu biasa
macet tuh dalam urusan distribusi karena ketidaksiapan supply tadi. Misalkan pisang kurang harus cari tiba-tiba sayur produksi ini kurang tidak sesuai kebutuhan, masuk hanya bisa kebutuhan 200 kilo hanya bisa masuk 100. Nah, itu yang biasa bikin macet-macet. Tapi kalau misalkan semua itu per jam yang ditentukan barang itu masuk pas, produksi tidak akan jadi aman lah. Iya. Tapi itu tadi aman dalam pengertian kalau produksi itu tidak ada kendala. Maksudnya catatan penting ya, bukan catatan penting ini mendekat akhir diskusi ini mungkin poin yang paling penting ini soal urusan hulu hilir tadi nih Om Yuska. Betapa pentingnya rantai pasok. Iya. Kita harus kemudian karena kepentingan paling utama dari Pak Prabowo itu program MBG ini tidak semata-mata urusan perut, tidak semata-mata urusan gizi anak-anak. Gitu. Tetapi lebih daripada itu kepentingan Pak Prabowo adalah ekonomi di bawah itu berputar secara merata di seluruh pelosok. Siap. Gitu. Jadi selama ini tidak saja uang itu ada di satu daerah, ada di kota, tapi harus kemudian terdistribusi ke desa-desa. Bahkan turun langsung ke kantong-kantong petani kan. Itu satu-satunya syarat adalah kemudian petani peternak dan nelayan kita harus betul-betul didorong secara baik dengan terencana, tersistem yang baik agar kemudian rantai pasok itu bisa berjalan, ekosistemnya bisa berjalan secara baik dan duit segini banyak ini bisa terserap langsung ke petani. Begitu, langsung ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kemudian kemarin sempat ribut-ribut soal masalah ini, itu. Ini kan soal kualitas bahan baku. Menurut saya menurut kita ya, kalau kualitas bahan baku itu bagus, ya kan, langsung diproduksi di situ, tidak ada yang namanya telur busuk, ya kan? Langsung karena ada di situ peternakannya kan. Tidak ada yang namanya telur busuk, tidak ada yang namanya ayam busuk, tidak ada yang namanya sayur. Kalau sayur rusak, sayur berulat itu kan mungkin waktu quality control ada yang luput masuk. Betul. Sayur ini kan kita tidak bisa hindari. Ulat kan temannya sayur. Iya, itu bisa hindari. Mungkin waktu proses quality control ada yang luput, ya kan? Tapi yang namanya ikan busuk, yang namanya daging busuk, yang namanya telur busuk, itu bisa kita atasi dengan cara dipasok langsung dari sekitar dapur kan, betul. Maka paling penting kosong kan tempat kosong. Nah, yang ada sekarang ya petani sudah mulai sadar bahwa ada pasar yang besar dan kemudian mulai meningkatkan kapasitas produksi, tapi sekuat apa mereka punya tenaga? Ya sebatas yang bisa mereka kerjakan ya mereka kerjakan. Butuh ada semacam upaya lebih dari dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah agar kemudian barang ini bermanfaat. Jadi kita jangan ribut soal kemudian pemangkasan transfer transfer daerah ini kan jadi MBG ini kan transfer daerah gitu kan. Transfer daerah itu bukan untuk proyek fisik yang kemudian mereka nyebutnya ke situ saya lihatnya. Ini kan transfer daerah. Tugas kita bagaimana kemudian memastikan transfer daerah ini tidak kembali dalam bentuk beli semen. Gitu. Padahal MBG ini kan juga bagian dari transfer daerah gitu kan. Ini kalau ditangkap betul, diolah betul pemerintah, saya berharap begitu. Saya berharap Pak Gubernur program OVOP itu ya hilirisasi ya, anggaplah itu hilirisasi. Ini nih ada nih kerjaan HIPMI juga. Tidak perlu pikir tidak perlu pikir pasar di luar negeri gitu kan. Ya kalaupun misalkan ada produk-produk yang harus kemudian go internasional ya bersyukur. Tapi kan ini ada pasar begitu besar yang ada di depan mata kita. Ini kan kita manfaatkan ini dulu lah. Yang penting serius. Menurut saya desa-desa penyangga ini yang kemudian kita dorong semaksimal mungkin menjadi desa-desa yang memproduksi kebutuhan dapur. Termasuk industri-industri pengolahan. Tidak saja tanam, tapi industri pengolahan memproduksi tempe, memproduksi tahu dan tempe itu konsumsi setiap hari di dapur. Wajib itu. Wajib. Setiap hari itu kan ada protein nabati. Itu tahu dan tempe setiap hari. Ini hari tahu, besok tempe, ini hari tahu, besok tempe. Terus. Dan itu yang selama ini kan monopoli kita tahu siapa pemain tahu gitu kan. Barangnya buat gampang. Tapi kan investasinya juga ya bagi kita mungkin tidak sebesar, tapi kan petani di bawah teman-teman pemuda uang 70 sampai 100 juta itu kan banyak gitu kan. Kalau misalkan mereka tidak difasilitasi mau dari mana duit mereka pakai gitu kan. Nah, terlepas dari tahu, terlepas dari tempe, ada kebutuhan toge yang harus diproduksi oleh ibu-ibu di sana, ada kebutuhan untuk konsumsi menu kering misalkan ada roti
kopi, ada macam-macam itu yang kemudian harus kita kasih ke anak-anak, itu kan bisa kerajinan apa namanya pengolahan dari bahan-bahan lokal yang bisa kita dorong, iya. UMKM itu, dan itu OVOP itu jalan. Gitu. Pasarnya ada dong. Sebelum saya tutup, tapi ini masih karena masih enak nih. Kemarin ada cerita apa ada dapur yang itu wajib lu pasang syarat menunya sehingga ibu-ibu datang bisa lihat. Oh iya, jadi kita itu sedang mendorong supaya di setiap SPPG itu di depannya bisa diinformasikan. Oh ya. Besok menu apa per 10 hari, agar kemudian petani itu kemudian dia tahu ternyata kebutuhan menu di dapur sini begini. Sayur jenis ini yang paling sering dikonsumsi di dapur sesuai dengan Juknis kan. Betul. Nah, memang kita kan tidak punya sumber daya untuk harus mensosialisasi setiap saat di bawah karena kan ya, benar. Ya, ini kan sibuk produksi ya segala macam, sehingga teman-teman di SPG kita dorong begitu. Nah, sekarang ini kan sudah ada Satgas MBG yang dibentuk di setiap pemerintah daerah. Sudah ada dibentuk untuk kepentingan Satgas untuk percepatan SPPG dapur 3T itu yang di daerah-daerah terisolasi, daerah-daerah terpencil itu. Nah, kita mau supaya Satgas ini juga kemudian jangan saja urusan soal bangun dapur. Betul. Gitu. Kalau kita bangun dapur banyak-banyak lalu hulunya tidak disiapkan, percuma juga kan begitu. Jadi harus kemudian lebih kreatif. Satgas ini walaupun tugasnya lagi didorong untuk percepatan pembangunan dapur di 3T untuk persebaran secara merata, tapi juga kemudian Satgas juga harus didorong untuk berpikir bagaimana melakukan pemetaan terhadap produksi, peningkatan skala produksi gitu. Relatif yang memang selama ini bisa kita termasuk ikan masih bisa, penilaian kita masih bisa pasok. Tapi kan ini belum banyak SPPG yang dibangun. Kalau sudah semakin banyak, kebutuhan makin banyak, tinggi, itu juga perlu strategi baru sekarang. Iya, kan harus difasilitasi juga nelayan-nelayan dengan alat tangkap yang lebih bagus. Bukan tadi mau berkepake bom semua. Kan kita kalau di semua SPPG yang kita pegang ini kan pelayanan ikannya pakai tuna semua. Oh, tuna ya? Iya. Kebutuhan kita satu dapur itu yang fillet ya, bersih ya. Itu dari 170 sampai 200-an kilo setiap hari. Tuna? Bukan setiap hari, satu minggu biasa. Tergantung menu ya, satu minggu kalau satu kali. Tapi kalau misalkan dalam satu minggu itu setiap dapur satu aja berapa ton? Siap lah. Gitu. Oke. Ya, itu Om Skak, terima kasih. Ini saya sebenarnya makin banyak sekali, cuman saya punya kapasitas. Alat ini. Ya. Nanti kapan balik Alor? Belum ya? Belum. Masih di sini. Nanti ke Alor lagi. Kalau ini saya minta waktu lagi, undang lagi. Karena barangnya harus dikawal, saya lihat. Tidak bisa diskusi lepas. Semoga Yayasan Abdi Mulia Sejahtera ini menjadi contoh, salah satu yayasan yang luar biasa yang mau berdiskusi terbuka seperti ini dan menjadi contoh bagi yayasan-yayasan. Prinsipnya kita terbuka lah ya. Kita tidak saja berkepentingan membangun dapur, ya kan? Tetapi kita juga berkepentingan membangun ekosistem yang utuh. Sebagai apa yang diidam-idamkan oleh Presiden kita Pak Prabowo. Dan saya tahu betul ya teman-teman posisi teman Om Yosi dan teman-teman di sana, saya kenal beberapa adalah teman-teman ex-aktivis gerakan yang kalau bicara konsistensi mereka sangat konsisten. Dan ada Bung Erwin juga. Saya dengar ikut juga. Itu sangat konsisten dalam urusan, bahkan cukup cerewet kalau ada urusan yang menyimpang dari juknis itu. Baik. Terima kasih Skak Om Yosi sudah hadir di podcast perdana Rumah Jen NTT. Terima kasih banyak dan selamat siang bos, kita ngobrol satu dan dua pesan mungkin. Banyak ya. Pesan dulu. Tidak. Cukup lah, banyak tadi. Kakak Mirki juga sudah dengar. Salam Ibu Jen aja, Ibu Jen. Sukses terus Ibu Jen. Terus berkolaborasi. Ya kalau bisa kita ajak juga lah ke Alor. Ya kan? Bangunlah sama-sama kita. Di desa-desa penyangga ini kita dorong lah sama-sama. Nanti kita ngomong sama kajian. Baik. Makasih Om Skak, Om Yosi. Terima kasih. Siap. Bro, thank you sudah hadir di rumahnya.